Siap. Beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang anak-anak Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ternyata anak-anak Ibu walaupun sudah jamnya seperti ini masih semangat. Ya, sebelum memulai dengan pembelajaran, Ibu minta salah satu teman kita memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman serta Ibu Guru, izinkanlah saya membawa doa ini dalam keyakinan agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, beserta Bunda yang berbalas kasih. Terima kasih atas berkat perlindungan-Mu dari pagi hingga sekarang ini untuk menerima kegiatan dari Ibu Guru. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, sekarang ini kami ingin memulai pelajaran kami, yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Semoga pelajaran di siang hari ini dapat kami terima dan memahaminya dengan baik, sesuai dengan rencana-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Sebelum kita memulai dengan materi hari ini, Ibu mengecek dulu. Ketua kelas bagaimana keadaan hari ini? Jumlah semua 17 orang yang tidak hadir, 2 orang atas nama Agustinus Philip dan Rani Noventus Nomdeni dengan keterangan sakit. Iya. Oh, ternyata jumlah 17 hari ini yang tidak hadir itu 2 teman kita. Kita doakan semoga cepat sembuh sehingga mereka juga boleh datang kembali ke sekolah untuk bergabung dengan teman-teman. Ya, amin. Amin. Kita doakan. Setelah itu, Ibu mau bertanya, materi pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba. Tentang minggu lalu kita sudah belajar antara kolonialisme dan imperialisme. Hari ini kita mau belajar tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme tersebut. Di mana dalam pembelajaran nanti dampak positif itu memberikan manfaat berupa perbaikan. Dampak negatif dapat dijadikan pembelajaran di mana sehingga kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi sejarah itu diibaratkan sebagai guru yang bijak. Artinya memperkenalkan kepada kita yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, yang negatifnya atau yang buruknya kita tinggalkan. Ya. Setelah itu, ya Ibu lihat hari ini pembelajaran kita di mana ya silakan melihatnya pada papan atau ini. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di sini. Tujuan pembelajaran di mana pertama itu di sini anak-anak Ibu itu diminta untuk mampu menganalisis dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Terus lagi di sini anak-anak sebentar diminta untuk membuat review tentang dampak penjajahan bagi badan Eropa kepada Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu problem based learning. Nah, itu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan KKM kita masih sama, yaitu 75. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita hari ini, yaitu di mana dengan metode problem based learning. Nah, sifat pertama di sini anak-anak itu orientasi peserta didik pada masalah. Ya, silakan melihat di layar yang ada. Masalah yang ada. Silakan mengamati. Mengamati gambar yang ada. Coba Ibu bertanya, siapa bisa mengemukakan pendapat atau menganalisis tentang ya? Ya, coba siapa yang bisa
diterapkan oleh bangsa barat di Indonesia. Gambar kedua itu adalah gambar politik uang, di mana ada pemilihan umum, pasti ada janji-janji dari orang yang menjadi kaki tangan, dari orang yang menjadi calon dalam pemilu. Oh iya, tepuk tangan untuk teman kalian. Gambar di depan yang pertama itu politik divide et impera, di mana politik ini yang diterapkan oleh bangsa barat di Indonesia sampai hari ini masih ada namanya politik divide et impera? Masih. Contohnya seperti yang tadi teman sudah katakan tentang politik uang. Itu di sini di daerah kita yang namanya mengadu domba antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, mengadu domba antara suku yang satu dengan suku yang lain. Inilah yang namanya yang sebentar kita akan belajar pada dampak politik dari masuknya bangsa barat di Indonesia. Yang kedua, sekarang kita lihat lagi gambar yang kedua. Nah, ini. Coba, siapa mau mengungkapkan pendapat? Angkat tangan, anak ibu. Saya. Oh iya, oke baiklah. Ibu minta Carlos. Boleh mengungkapkan pendapat. Gambar kedua tentang ekonomi. Gambar satu adalah ilustrasi aktivitas petani pada masa VOC, di mana pada masa itu bangsa Indonesia sudah mulai mengenal pabrik. Gambar kedua adalah pasar tradisional, di mana di kampung kita juga sudah ada pasar mingguan. Iya. Tepuk tangan untuk teman. Kamu sudah mempunyai pendapat bahwa gambar pertama ini adalah ilustrasi dari para petani pada masa VOC, di mana pada zaman itu kita Indonesia juga sudah mengenal yang pabrik. Ini adalah gambar pabrik, ada asap keluar di sana gambarnya. Nah di sebelah sini ada pasar mingguan. Di kampung kita ada pasar? Ada. Ini adalah pasarnya. Jadi di mana memberikan kesempatan kepada orang tua kita, keluarga kita untuk bertransaksi, tidak perlu lagi di daerah kita yang jauh dari perkotaan. Ternyata orang tua cukup melakukan transaksi jual belinya, yaitu gambar yang ketiga dalam bidang sosial budaya. Nah, siapa mau pendapat tentang gambar yang ada anak-anak? Saya. Oh iya, kalau begitu ibu yang pilih. Oke, untuk gambar ketiga, ibu minta Febronia. Iya, silakan Febronia melihat gambar yang ada, boleh mengungkap pendapat. Bidang sosial, gambar yang pertama adalah bangunan gereja Katolik yang merupakan bangunan peninggalan Syaman Portugis yang masih ada di daerah kita hingga saat ini. Contoh gambar kedua adalah pesta dansa, di mana dansa adalah warisan peninggalan bangsa barat, di mana di daerah kita dalam kegiatan hajatan yang berbahagia pasti selalu ada dansa yang masih dilakukan hingga saat ini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Gambar ketiga ini dalam bidang sosial dan budaya, di mana gereja ini merupakan warisan dari bangsa Portugis. Ada anak yang sudah masuk gereja ini ada? Ada. Karena ini adalah ada di daerah kita, di mana adalah warisan dari bangsa Portugis. Yang berikutnya adalah dansa. Hari ini masih ada pesta dansa? Masih. Ya, masih. Karena apa? Dansa itu merupakan warisan dari atau dampak dari masuknya bangsa barat Indonesia, itu bangsa Portugis. Ibu lihat lagi sekarang gambar yang keempat. Iya. Melihat di layar tayangannya ada, boleh lihat di dalam bidang pendidikan. Siapa mau menganalisa atau mengungkapkan pendapat tentang gambar ini? Coba, siapa? Saya. Oh iya, kalau begitu ibu memilihnya. Boleh Mama. Mana Norci? Iya, Norci, coba melihat gambar bagaimana dengan gambar ini, mengungkapkan pendapat. Ya. Gambar yang pertama adalah masa pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat, di mana yang bisa bersekolah pada saat itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan dan derajat tertentu. Iya. Gambar yang kedua, bangunan SMA Katolik Surya yang arsitekturnya bergaya koloseum, bagian depan dan seminari lainnya, di mana sekolah-sekolah tersebut sekolah misi ataupun sekolah yayasan Katolik, dan sekolah tersebut ikut kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Sayang anak, gambar ini adalah dampak dalam bidang pendidikan, di mana gambar yang pertama, jadi zaman dulu orang yang mau bersekolah waktu itu atau mengenyam pendidikan itu orang-orang yang punya derajat
di daerah kita, di mana gambar depan ini arsitekturnya seperti Koloseum. Ya, ini seperti Koloseum. Yang sebelahnya seminari, di mana ini merupakan sekolah-sekolah misi. Sekolah misi yang ada di daerah kita karena tadi dampak dari bangsa Portugis. Ya. Setelah kalian sudah mengamati gambar atau masalah yang ada, Ibu meminta kalian untuk mengamati lagi video pembelajaran kalian di sini. Ya. Ibu lihat lagi. Baik anak-anak Ibu, sekarang kalian boleh melihat di layar video pembelajaran. Iya, sekian videonya anak-anak Ibu. Materi bab 3. Sini Ibu lanjut lagi. Halo anak-anak Ibu. Hai Ibu. Iya. Nah, setelah menonton video pembelajaran, di sini Ibu menjelaskan
dampak dalam bidang pendidikan ekonomi. Coba lihat ya. Ibu menjelaskan sedikit, anak-anak menyimak, mendengar dengan baik. Ya. Ini ada peta konsepnya, bisa dilihat di layar. Setelah itu di sini dampak dalam bidang politik. Ya. Dampak dalam bidang politik, di mana masuknya bangsa Barat Indonesia, adanya perubahan. Berarti kalau bicara tentang politik berarti berbicara tentang kekuasaan. Pada zaman sebelum masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, Indonesia mengenal yang namanya sistem kerajaan. Tetapi dengan masuknya bangsa Barat Indonesia, kata kerajaan itu sudah didominasi oleh bangsa Barat, sehingga kerajaan itu sudah mulai memudar atau karena masuknya bangsa Barat di kerajaan tersebut. Di sana ada lagi sistem pemerintahan. Dulunya masih sistem pemerintahan tradisional, sekarang masuk menjadi sistem pemerintahan yang modern. Nah, bisa lagi ada pembagian wilayah. Dalam bidang politik ternyata kita NTT juga punya dampak dalam bidang politik, yaitu di sana dibagi lagi ada yang namanya Keresidenan Timor, di mana pada zamannya Hindia Belanda itu di daerah NTT kita itu kita kenal yang namanya Keresidenan Timor, ibu kotanya ada di daerah kekuasaannya taklukannya di Kupang. Ada lagi Flores, itu adanya di daerah kekuasaannya ibu kotanya di Ende. Terus ada lagi Sumbawa dan Sumba, itu daerahnya ada di kekuasaannya itu di Bima. Jadi ada ternyata dalam bidang politik daerah kita Nusa Tenggara Timur pun mempunyai dampak di sana. Ya, silakan melihat peta yang ada ini. Ada peta di sini. Jadi daerah Pulau Timur, daerah taklukannya ada di Kupang. Untuk Flores adanya di Ende. Untuk Sumbawa dan Sumba ada di Bima. Itu dalam bidang politik. Yang kedua, belajar dalam bidang di sini sosial budaya. Kita yang kenal yang kalau budaya berarti kosakata. Kita juga mengikuti kosakatanya orang-orang Barat yang seperti kita kenal ada handuk, sepatu. Itu adalah kosakatanya bangsa Barat. Kalau untuk daerah kita mungkin ini dalam bidang sosial budaya, di sana itu kalian mengenal yang tadi seperti bangunan gereja. Ya. Gereja itu adalah agama Nasrani yang kemarin kalian belajar pada pembelajaran pertama, masuknya agama Nasrani sehingga kita mengenal yang namanya bangunan sosial budayanya Indonesia itu. Kenal yang namanya agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan. Di sana lagi kita kenal dalam budaya. Hari ini yang tadi seperti dipaparkan bahwa ada pesta dansa. Padahal punya kita sendiri itu ada yang namanya tarian likurai, TB di sana. Tetapi karena dampak dari kolonialisme dan imperialisme, kita mengenal yang namanya dan pesta dansa tadi. Berikut dalam bidang di sini ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi kalian kenal yang namanya pasar atau juga di sini mata uang. Kita kenal mata uang karena masuknya bangsa Barat tadi. Kita sudah mulai mengenal yang namanya bank. Walaupun hari ini kita sudah kenal bank, tapi ternyata bank itu sudah ada sejak zamannya Hindia Belanda. Nah, itu dalam bidang ekonomi kita kenal uang. Setelah itu dalam bidang pendidikan. Ya, pendidikan di sini dalam bidang sosial tadi juga ada pembagian kelas atau strata dalam lingkungan masyarakat. Kalau Hindu Buddha kita kenal kasta, tetapi dalam masukkan orang Eropa. Golongan yang kedua itu golongan timur asing. Itu yang ada orang Cina, orang Arab, orang India. Kita yang orang asli pribumi ini kita dikelompokkan golongan yang paling terendah, yaitu golongan pribumi. Berikut lagi di sana dalam bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan. Dari pendidikan kita juga bersyukur ternyata masuknya bangsa Barat Indonesia kita mengenal yang namanya pendidikan. Hari ini kita mengenal SMA, SD itu karena dampak dari masuknya bangsa Barat Indonesia. Ya, kita kenal yang tadi seperti sudah dipaparkan di gambar depan. Ada SMA Katolik, SD Katolik, SMP Katolik, ada seminar. Itu adalah sekolah-sekolah misi yang membawa dampak dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya daerah kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada sintak yang kedua, anak-anak ibu. Di sini ibu akan membagi kelompok. Ada 4
kelompok yang Ibu siapkan di sini. Nah, Ibu meminta silakan duduk menurut kelompok yang Ibu sudah siapkan. Ibu baca kelompok 1 Odelia, Gusti, Nolri, Redentoria. Silakan. Di sana kelompok 2 itu ada Liberata, Karus, Randi. Silakan kelompok ekonomi. Ya. Kelompok sosial budaya di sana ada Isto, Yunita, Natalia, Febronia. Ya, silakan duduk sesuai kelompok. Kursinya diangkat pelan-pelan sehingga tidak membuat suara kita gaduh. Ya. Kelompok 4 ada Menciana, Erik, Seprina, Marlenda. Ya, silakan. Ya. Ibu kasih kesempatan, silakan menurut kelompok kalian. Sudah, setelah anak-anak duduk, Ibu akan membagikan LKPD yang sudah disiapkan. Anak-anak Ibu boleh duduk, ya. Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1, lembar jawaban Ibu siapkan, kalau tidak cukup silakan. Ya, silakan dilihat. Kelompok 2 ekonomi, kelompok 3 sosial budaya, ya. Kelompok 4 pendidikan. Ya, silakan dilihat LKPD-nya, dibaca sesuai dengan suruhan yang ada. Suruhannya silakan. Simak instruksinya Ibu. Setelah melihat LKPD, silakan membahas. Jadi Ibu memberikan peluang kepada anak-anak. Silakan buka buku cetak yang ada materi yang kemarin Ibu sudah kirim melalui dulu. Terus lagi di sana boleh. Ibu persilakan untuk membuka HP kalian untuk googling. Ya, silakan. Jadi boleh HP-nya dipakai untuk mencari informasi tentang masalah yang ada di LKPD, yaitu menganalisis tentang dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Ya, Ibu izinkan untuk membuka HP, tapi nanti HP-nya digunakan untuk Google materi yang ada. Ya, Ibu. Ya. Ya, silakan. Ibu kasih kesempatan waktu kalian 20 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Silakan anak-anak berdiskusi. Ibu minta kerjasama karena Ibu akan melakukan penilaian di sana. Ya. Silakan membuka buku cetak yang ada, bahan ajar yang sudah kirim kemarin di WA Group. Ada yang masuk. Ya, silakan. Ya, silakan kerja. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada Ibu tentang masalah yang ada pada LKPD. Ya, silakan. Ya, HP-nya digunakan untuk mencari materi anak-anak Ibu. Ya, HP digunakan dengan menggoogle tentang materi anak-anak Ibu. Ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Tapi kalau sudah selesai, boleh mengatakan bahwa Ibu sudah
Ya, masalah yang ada dibahas, Ibu tekankan lagi. Jangan ada yang duduk diam. Kalau teman lagi mengungkapkan pendapat, harus ada yang berkomentar tentang masalah yang ada. Silakan buka LKPD-nya, bahan ajarnya yang ada di WA group yang sudah dikirim kemarin, buku cetaknya, terus lagi di sana ada HP yang dipersilakan kepada anak-anak untuk menggunakannya mencari informasi tentang masalah yang ada pada LKPD. Ini kita sudah masuk pada sintak yang ketiga, jadi kalian sudah mau melakukan pemecahan masalah dengan mengumpulkan informasi baik itu dari buku cetak, bahan ajar maupun dari internet. Ya. Setelah sintak ketiga, anak-anak diminta langsung melakukan sintak yang keempat, yaitu menyalin informasi yang didapatkan baik itu dari mengungkapkan pendapat, di materinya dapat dari bahan ajar, dari internet. Silakan anak-anak langsung mencatat pada lembar yang sudah Ibu bagi. Lembar jawabannya untuk dicatat di sana. Ya, ya. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu, langsung mencatatnya kalau sudah menemukan masalah yang ada. Setelah mencatat, kalian juga langsung mengolahnya, mengolah informasi yang didapat, saling debat antara kelompok. Setelah itu di sana kalian juga langsung menyimpulkannya, sehingga sebentar tinggal kita mempresentasikan hasil yang sudah ditulis itu. Ya. Halo anak Ibu. Hai Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk pada sintak yang kelima. Di mana di sini anak-anak Ibu itu diminta untuk menganalisis, mengevaluasi pemecahan masalah yang sudah dikerjakan. Ibu memberikan kesempatan di sini kepada kelompok. Ibu memulainya biar jangan kelompok satu duluan. Nanti Ibu acak ya anak Ibu. Nah, Ibu minta kelompok 3, kelompoknya bidang sosial budaya, dahulu untuk memaparkan tentang masalah yang sudah dibahas di sana. Silakan anak. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 ini mempresentasikan Ya, teman yang lain mendengar, jangan sibuk sendiri. dampak dalam bidang sosial budaya. Ya. Penjajahan pertama penjajahan sehingga
Terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan Eropa yang terdiri dari Belanda dan orang Eropa lainnya, golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina, Arab, dan India, serta golongan pribumi. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Munculnya golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat di Indonesia menjadi dinamis. Munculnya elit terdidik karena tuntunan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan penggerakan lanjutannya. Pembentukan status sosial di mana yang terdiri adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir di kaum pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Penyebaran agama Nasrani, perkembangan seni musik, perkembangan seni arsitektur barat, perkembangan sastra dan karya tulis, dan perubahan gaya hidup. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk temanmu. Dari kelompok 1, 2, atau 3, bagaimana informasi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman, atau ada penambahan atau mau memberikan informasi lagi? Apa ada dari kelompok lain, anak-anak ibu? Ada. Oh iya, ternyata kelompok 2 boleh. Silakan kelompok 2. Jadi diharap kelompok lain mendengarkan teman kalau lagi berbicara. Iya, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin menambah atau menanggapi materi tentang sosial budaya. Sosial budaya antara lain 1. Lunturnya feudalisme, 2. Perkembangan stratifikasi sosial, pembangunan struktur sosial pada masa kolonial diatur menurut hukum ketatanegaraan pada tahun 1927. Selain golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Ternyata golongan pribumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Golongan atas terdiri atas para bangsawan. 2. Golongan menengah, yaitu pegawai kantor, petani kaya, dan pedagang. 3. Golongan bawah, yaitu buruh, tani, dan budak. 4. Kita mengenal dan menganut agama Nasrani. 5. Pengembangan arsitektur barat di mana bangunan gereja peninggalan Portugis yang masih ada di daerah kita. 5. Tataran dansa yang masih ditemukan di daerah kita saat ada pesta, di mana daerah kita dansa masih dilaksanakan saat ada pesta. Terima kasih. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk temanmu. Jadi ternyata betul di kelompok sebelah masih kurang, di mana ternyata teman di sini menambahkan bahwa selain dari pengelompokan ketiga, ada yang menurut bangsa barat ada kelompok Eropa, tingkatannya itu selatannya ada timur asing, ada lagi bangsa pribumi. Ternyata teman menambahkan ternyata masih kurang tadi bahwa orang pribumi lagi juga
dianggap paling rendah strata kita. Ya. Sekarang yang minta kelompok 1 memaparkan hasilnya yang ada pada LKPD. Silakan. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Iya, selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dalam bidang politik. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal D'Angelis membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan dan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain: 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasaan VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. 3. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. 4. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. 5. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Terima kasih. Iya. Bagaimana para kelompok lain menanggapi kelompok 2, 3, dan 4 tentang informasi yang sudah didapat dari teman kita kelompok 1? Ada atau tidak? Ada. Coba mana? Oh ya, silakan. Ternyata kelompok 3 mau menanggapi. Ya, teman yang kelompok yang sudah memaparkan tadi mendengarkan teman. Ya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk menambah atau menanggapi materi tentang bidang politik. Jenderal atau dan Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Praja yang dulunya berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya NJD wilayah prefektur atau provinsi. Selain daerah, NTT juga mengalami dampak positif yaitu Presiden Timur dan daerah kampungnya berpusat di Kupang yang memiliki wilayah 3 afdeling yaitu Timur, Flores, Sumbawa, dan Sumba. Afdeling Timur dan pulau-pulau terdiri dari 6 order afdeling dengan ibu kotanya di Kupang. Afdeling Flores terdiri dari 5 order afdeling dengan ibu kotanya di Ende. Afdeling Sumbawa dan Sumba terdiri dari 4 order afdeling dengan ibu kotanya di Raba atau Bima. Presiden Timur dan daerah taklukannya. Sekian dan terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Di sana terdapat teman masih lagi. Tadi teman kelompok 1 belum memaparkan kaitannya dengan daerah kita sendiri, di mana ada teman mengatakan bahwa seperti yang tadi penjelasan ada Keresidenan Timur di sini. Daerah taklukannya itu ada di Kupang. Jadi untuk Pulau Timur itu ada di daerah Kupang. Terus lagi di sana ada Keresidenan Flores, ada di daerah taklukannya ada di Ende. Terus lagi ada Sumbawa dan Sumba ada di daerah Bima. Jadi ternyata masuknya bangsa Barat tadi membawa dampak dalam bidang politik, di mana kita daerah NTT juga membawa yang kenal yang namanya, jadi bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi kita juga membawa dampak tadi di mana adanya Keresidenan Timur. Ada 3 yaitu Flores, Timur dengan Sumbawa dan Sumba. Ya, Ibu meminta lagi kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang. Baik,
mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di atas sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintah Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil dan terdidik. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibatnya, perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatan yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain: 1. Alvini Middelbury School (AMS), 2. Mir Witgabri Glader Onderwich Mulo, 3. Haldensi Islamisi School His, 4. Sekolah Ongkoloro, 5. Sekolah Ongkosiji. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain: 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. 3. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Terima kasih. Iya. Gimana anak? Apa ada kelompok lain yang menanggapi tentang ini? Teman di sebelah memaparkan tentang menganalisis tentang dampak dalam bidang pendidikan. Masih ada? Ada. Oh, ada ya. Silakan coba. Bagaimana? Boleh. Yang teman lain kalau mendengar teman mau menyampaikan pendapat. Ya. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menambahkan atau menanggapi dari kelompok 4. Bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan modern pada masa pemerintahan kolonial diwujudkan dalam bentuk pendirian sekolah-sekolah. Yang kedua, kondisi ini mempercepat proses modernisasi dalam mendorong munculnya kaum terpelajar yang dalam perkembangannya mampu membangkitkan kesadaran nasionalisme. Yang ketiga atau yang terakhir, di daerah kita sekolah-sekolah misi atau yayasan yang menjadi pemula dalam bidang pendidikan seperti kita mengenal SD Katolik, SMP Katolik, SMA Katolik, dan seminari. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bagaimana kelompok lain menerima tidak yang tadi penambahan? Ya. Jadi tadi teman menambahkan lagi ternyata masuknya bangsa barat dalam bidang pendidikan itu di mana kita bisa tahu yang namanya baca, tulis. Walaupun zaman dulu yang bisa mengenyang pendidikan adalah orang-orang yang punya strata atau punya tingkatan dalam lingkungan masyarakat. Terus teman lagi tadi menambahkan ternyata kelompoknya di sana masih kurang, yaitu daerah kita yang tentang belajar tentang lokalisasi, yaitu daerah kita di NTT, khususnya di daerah kita di kabupaten kita kenal yang namanya tadi ada seminari. Itu adalah warisan dari bangsa barat. Jadi adanya sekolah-sekolah misi. Tadi teman mengatakan ada SD Katolik, SMP Katolik, SMA Katolik. Ya, itu adalah warisan dari masuknya bangsa barat ke Indonesia. Jadi kita sebenarnya daerah kita ini bersyukur ternyata masuknya bangsa barat ke daerah kita di mana kita mengenal yang namanya pendidikan. Hari ini kita bisa duduk di sekolah karena di mana tadi teman mengatakan bahwa sekolah-sekolah misi itu adalah sekolah pemula di daerah kita. Betul atau tidak, Nana? Betul. Baiklah, sekarang Ibu minta kelompok mana yang belum tadi? Kelompok 2. Oh ya, kelompok 2. Boleh Ibu kasih kesempatan. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 untuk menganalisis hasil diskusi kami.
Dampak dalam bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. 2. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. 4. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. 5. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai penggeser. 6. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. 7. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Sekian materi dari kami. Sekiranya mungkin ada tambahan kritik dan saran yang sifatnya membangun waktu dan kesempatan, kami persilahkan. Iya, ternyata teman mengizinkan kalian untuk siapa yang boleh menanggapi kelompok lain, apa ada atau tidak anak? Ada. Oh ada ya, silakan. Ternyata masih ada ya. Kalian mendengarkan ya, teman kalau berbicara kita mendengarkan, menghargai pendapat teman. Ya silakan. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya dari kelompok 4 ingin menambahkan materi dari kelompok 2. Ya, silakan. Adanya pertambangan, aktivitas perekonomian seperti perkebunan dan perdagangan. 2. Sistem perekonomian tradisional mengalami perubahan menjadi sistem perekonomian modern. 3. Refleks mengganti sistem kepemilikan tanah dari raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. 4. Tahun 1828 Hindia Belanda mulai mengenali sistem perbankan modern. Terima kasih. Ya, temukan untuk teman kalian. Ya, silakan. Ternyata teman sudah menampakkan lagi dampak dalam bidang ekonomi. Di sana kita kenal yang namanya perbankan. Jadi sebenarnya bank yang hari ini kita kenal di daerah kita, di kabupaten kita, itu ternyata sudah jauh ada karena masuknya bangsa Barat di Indonesia. Kita kenal yang namanya uang, mata uang tadi. Jadi masuknya bangsa Barat membawa dampak dalam bidang ekonomi kita. Ya, Ibu minta hasil yang ditulis pada lembar jawaban, Ibu minta kalian untuk mengumpulkannya. Ya, silakan mewakili teman salah satu untuk mengumpulkan KPD dengan jawaban yang ada. Boleh duduk kembali ke tempat semula. Ya, karena kegiatan inti kita sudah selesai. Nah, duduk kembali ke tempat. Nah, ya. Atau kalau merasa nyaman dalam keadaan begitu juga boleh. Ya, sudah. Sehingga yang lain boleh membalikkan. Ya. Nah, di sini kalian sudah mengumpulkan KPD kegiatan penutup kita. Sekarang kita sudah masuk pada
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah terjajah oleh negara lain. Letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alam Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara yang dilirik oleh negara-negara lain untuk dieksploitasi. Rakyat pribumi pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dengan adanya tentara asing yang memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kekejaman pemerintahan Belanda masih membekas hingga sekarang. Sampai sekarang pun pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur ekonomi, unsur sosial budaya, dan unsur pendidikan. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Ada beberapa pengaruh dari masa penjajahan Belanda yang cenderung menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Dalam beberapa warisan masih diliterasikan oleh Indonesia sampai sekarang. Contohnya, pada aspek politik, struktur pemerintahan mencerminkan pemerintahan yang diterapkan Belanda. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan penerapan ajaran trias politika yang dijalankan Belanda. Dalam bidang budaya, kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang bercampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, Belanda mewariskan penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama ini terjadi juga di sekolah-sekolah. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa memperkenalkan mata uang dan jaringan transportasi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia mewariskan sekolah-sekolah dalam sistem pendidikan. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Walaupun semuanya angkat tangan untuk memberikan kesimpulan, tadi Ibu meminta temanmu mengatakan dia sudah berbicara banyak kesimpulan materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu memberikan apresiasi kepada kalian karena ternyata kalian sudah bekerja sama yang baik, sudah memecahkan masalah pada LPPD, jadi kita beri aplaus ya. Tepuk tangan. Nah, sekarang refleksi kita hari ini pembelajaran tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Jadi ingat, refleksi kita bahwa praktik dari kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia memang dianggap menyengsarakan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, ada beberapa kebijakan pemerintahan kolonial membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Bahkan, dampak positif tersebut masih dapat dirasakan kita hingga dengan saat sekarang. Seperti tumbuhnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Itu merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan kolonialisme yang perlu terus Anda kembangkan atau anak-anak kembangkan. Yang kedua, anak-anak juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dalam kondisi yang sudah merdeka. Ya, anak-anak sudah lahir dari kondisi merdeka di mana tidak lagi ditekan oleh bangsa asing. Terus lagi, rasa syukur tersebut di mana di sini Ibu harapkan anak-anak wujudkan
Ibu kasih waktu, soalnya cuma 5 nomor, jadi mungkin ya 5 menit atau kalau bisa 3 menit lah sisanya. Tunggu buku cetak yang ada, catatan yang ada. Ya. Silakan tulis nama kalian, hari tanggal, dengan kelas kalian. Ya, silakan Ibu kasih kesempatan. Ibu minta kejujuran anak-anak yang dibutuhkan di sini. Ya, silakan kerja, tulis nama, hari tanggal, kelas, dan menjawab langsung di situ. Ya, Nana Ibu, waktunya selesai. Ibu mengumpulkan soal yang ada. Ya, ya, oke ke depan. Ya. Ya. Nah, di sini setelah kalian sudah mengumpulkan, nanti lihat buku PEA untuk pekerjaan rumahnya. Buku cetakmu halaman 175. Ada soal di sana, silakan dikerjakan dan Ibu akan periksa pada pertemuan berikutnya di buku tugas, kan anak? Ya. Ya. Untuk pertemuan materi minggu depan, kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, jadi minggu depan silakan nanti Ibu akan mengirimkan bahan ajarnya nanti, kerjaan tugas ya anak. Ya, ya. Ini sudah kegiatan penutup kita. Nah, boleh duduk saja berdoanya. Ibu minta salah satu teman memimpin kita dalam doa. Ya. Atau berdiri juga boleh. Ya. Ini. Silakan berdoa, sikap berdoa. Sebelumnya itu, izinkanlah saya berdoa dan marilah kita berdoa dan Bapa dan Kudus. Amin. Allah Bapa, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Kudus beserta isinya. Pada siang hari ini kami anak-anakmu berkumpul bersama di tempat ini di kelas 5. Kami sangat berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu, karena atas penyertaanmu kami dapat menyelesaikan pelajaran kami. Allah Bapa di dalam kerajaan surga saat ini pula kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami dalam perjalanan kami, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami dengan baik dan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami satukan kepadamu melalui perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya. Siap. Risalah.